Pada suatu masa, hiduplah seorang asasin yang dikenal dengan nama Yuan Tiangang. Para peramal mengatakan bahwa Yuan akan menjadi orang paling terkutuk di dunia dan menjadi orang yang paling berbahaya. Konon katanya, siapapun yang berada di dekat si Yuan pasti akan metong dengan mengenaskan. Ternyata, seperti rumornya, kedua orang tua Yuan dihabisi oleh para penyihir ketika Yuan baru saja dilahirkan. Oleh sebab itu, semua orang menganggapnya sebagai pembawa sial. Dan yang lebih parahnya lagi, para penduduk desa juga mengusirnya dan mengucilkannya ke tempat pengasingan. Beruntungnya, Paman Yuan selalu hadir untuk melindunginya. Namun, menurut si Paman, Yuan bukanlah anak terkutuk, melainkan anak titisan surga. Akan tetapi, kepercayaan sang Paman itu salah besar. Karena pada saat usianya 15 tahun, bocil ini malah ketiban apes yaitu sakit parah. Sayangnya, ketika dia sedang dirawat, sang paman dan teman-temannya dibantai oleh para penyihir jahat. Ternyata tujuan dari penyihir bertongkat itu adalah ingin merebut pedang Dragon Abyss atau Long Yuan yang terkenal sangat sakti. Dan konon katanya pedang ini memiliki kekuatan yang meluluh lantakan dunia. Beruntungnya Paman Yuan telah menyembunyikan pedang tersebut sehingga para penyihir gagal menguasainya. 2 hari kemudian Yuan akhirnya terbangun dari pingsannya karena penyakitnya. Dan seketika dia pun terkejut karena lembah tempat tinggalnya sudah porak-poranda. Apalagi sang paman telah tiada di tangan para penyihir. Yuan pun semakin yakin jika dirinya memang sudah dikutuk oleh surga. Dan mulai dari sekarang dia bertekad untuk membalas kematian pamannya serta melawan takdir yang ditentukan oleh surga. Sejak kejadian itu, Yuan menjalani hidup menyendiri tanpa ditemani seorang pun. Tapi pada suatu hari dia menyadari sebuah kekuatan yang ada pada dirinya. Dan ternyata selama ini dia bisa meramal kematian seseorang hanya dengan mengetahui tanggal lahirnya. Setelah beranjak dewasa, Yuan memutuskan untuk menjadi asasin agar bisa bertahan hidup dan mendapatkan informasi dari dunia bawah untuk mengetahui siapa yang telah menghabisi sang paman. Sebagai seorang asasin, tentunya dia selalu berpindah dari desa ke desa supaya tak kehabisan orderan. Dan 15 tahun kemudian, di usianya yang menginjak 30 tahunan, Yuan tinggal sementara di sebuah kota. Di sini dia bertemu dengan wanita aduhai yang bernama Ashina. Tapi walaupun speknya kayak anak pondokan, dia sebenarnya adalah seorang perantara antara klien dan pembunuh bayaran seperti Yuan. Pada hari itu, Yuan datang untuk mengambil upah karena tugasnya baru saja selesai. Di sini sistem bayaran yang diminta oleh Yuan cukup aneh dan membuat Ashina bertanya-tanya. Akhirnya, Yuan pun menjelaskan jika tarif bayarannya dihitung dari penimbangan tulang milik para targetnya. Berat tulangnya akan dikalikan dengan umur si target. Dan hasil dari perkalian ini adalah jumlah koin yang harus dibayarkan kepadanya. Mendengar penjelasan itu, Ashina kurang mudeng. Tapi di saat yang bersamaan, dia memakluminya. Karena Yuan memang terlahir sebagai orang yang unik, aneh, dan nyata. Setelah dapat duit, Yuan pun langsung saja OTW untuk melaksanakan tugas baru dari Ashina. Kali ini targetnya adalah seorang jenderal kerajaan. Ternyata jenderal yang dimaksud sedang meregang nyawa. Namun dia tetap gigih untuk kembali ke medan perang demi menyelamatkan para prajuritnya. Tapi sayangnya jenderal itu adalah orang yang menjadi target terbaru Yuan. Tak lama kemudian Yuan pun sampai di tempat si jenderal. Dan tanpa basa-basi dia pun langsung menghabisi salah satu prajurit yang menghalanginya. Hanya dengan satu gerakan saja dia mampu menumbangkan prajurit tersebut. Si jenderal pun tak berdaya di hadapan si Yuan. Sebelum melakukan eksekusi, Yuan sempat bersimpati terhadap kondisi sang target. Akhirnya, Yuan pun menawarkan 2 pilihan kepada sang jenderal. Yang pertama, si jenderal akan koin di tangannya. Atau yang kedua, si jenderal harus pergi untuk menyelamatkan prajuritnya. Lalu, koin di medan perang. Mendengar hal itu, tentu saja si jenderal memilih yang kedua. Karena bagaimanapun juga, dia ingin menyelamatkan anak buahnya. Di keesokan harinya, si jenderal dikabarkan sudah almarhum di medan perang. Dan tak berbuat lama, kabar tersebut akhirnya sampai di telinga kaisar. Menurut penasihatnya, kematian tersebut adalah hal yang menguntungkan bagi kaisar. Apalagi, si jenderal berpotensi melakukan kudeta dan merebut tahta kekuasaannya. Meskipun orang itu sudah tiada, tapi kaisar tetap membutuhkan perlindungan.
Oleh karenanya, dia menyuruh sang penasihat untuk menemukan pedang Long Yuan yang bisa membuatnya berkuasa lebih lama lagi. 朕的宝剑还没有。得了，钱。 Sementara itu, di lain pihak, Yuan sudah kembali ke tempat Ashina untuk menerima bayaran lagi. Sebab secara teknis si Jenderal Koid berkat pilihan yang diberikan Yuan. Setelah membayar, Ashina meminta Yuan untuk meramalkan kematiannya. Dengan kekuatan ramalan dahsyatnya, Yuan pun melihat takdir yang sangat mengejutkan, di mana Ashina akan dihabisi seseorang dalam waktu 10 hari ke depan. Meskipun syok mendengarnya, tapi Ashina tak terlihat sedih sama sekali. Bahkan Yuan, dia berusaha untuk tetap riang gembira di dekat Yuan untuk menikmati hari-hari terakhirnya. Selain itu, dia juga rajin bersedekah kepada para gembel agar amalnya di dunia diterima oleh surga. Melihat kebaikan Ashina, Yuan merasa tak rela jika wanita tersebut akan segera koid. Yuan lalu berniat ingin menyelamatkannya dari cengkeraman maut. Di keesokan harinya, Ashina pergi tanpa pamit padahal Yuan ingin melindunginya. Ternyata Ashina pergi ke tempat gubernur yang bernama Gubernur Liu. Dan tak disangka-sangka, ternyata wanita itu berniat untuk menghabisinya. Ashina mengendap-endap dengan menggunakan pakaian ninja. Namun aksinya ketahuan para penjaga sehingga Ashina pun langsung saja tanpa disangka-sangka wanita semolek Ashina bisa menggunakan jurus-jurus yang dahsyat dalam pertempurannya. Namun sayangnya, Ashina harus kalah dengan seorang gondrong yang merupakan pendekar terkenal bernama Chun Feng. Chun Feng ini mengabdikan dirinya untuk menjaga Gubernur Liu. Meskipun Chun Feng berhasil melumpuhkan Ashina, akan tetapi dia tak langsung menghabisinya. Chun Feng memilih untuk menjebloskannya ke penjara. Setelah itu, Chun Feng menemui anaknya Gubernur Liu untuk membicarakan tentang kaisar yang akan segera meninggalkan ibu kota. Dan menurut isu yang beredar, kaisar akan memindahkan istananya dari kota A ke kota B. Pemindahan tersebut memiliki tujuan tersembunyi, yaitu untuk menjaga tahta kerajaan dari para pemberontak dan orang-orang yang ingin melakukan kudeta. Di sisi lain, Gubernur Liu memutuskan untuk menginterogasi Ashina. Di sini akhirnya terungkap jika Ashina ternyata memiliki dendam kesumat karena pasukan Gubernur Liu telah membantai keluarganya dan juga penduduk di desanya. Maka dari itu, sebelum ajal menjemputnya, Ashina ingin menenggelamkan Gubernur Liu ke penderitaan yang sesungguhnya. Mendengar hal itu, Gubernur Liu pun meminta maaf kepada Ashina, sebab dirinya melakukan hal itu atas perintah kerajaan. Dan pada saat itu, Kaisar memang ingin melenyapkan semua warga keturunan hidung lancip, termasuk keluarga Ashina. Dan sebenarnya, Gubernur Liu ingin melepaskan Ashina dari penjara. Tapi sesuai undang-undang kerajaan, wanita ini harus menjalani hukuman atas percobaan pembunuhan yang dia lakukan. Dan ketika anak buah Gubernur Liu hendak membawanya ke penjara lagi, tiba-tiba berkat jurus serangan sumpit terbang Yuan, anak buah si Gubernur Liu akhirnya tumbang. Dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Ashina untuk menghabisi Gubernur Liu di saat itu juga. Setelah membalaskan dendamnya, Ashina pun kabur bersama Yuan. Namun ternyata mereka sudah dihadang oleh Chun Feng dan pasukannya. Oleh karena itu, mereka berdua pun harus melawannya. Di dalam pertarungan itu, Yuan mengeluarkan jurus andalannya yaitu pukulan berkobar Tiangang. Tapi tak disangka, ternyata Chun Feng juga menguasai teknik bela diri yang hampir mirip dengan Yuan. Dan tak hanya itu saja, pendekar ini juga memiliki pedang Long Yuan. Dan rumor mengenai kekuatannya sangat top, sehingga sulit untuk bisa mengalahkannya. Ketika dirinya terdesak, Yuan meminta agar Ashina meninggalkan tempat itu sebelum para prajurit menangkapnya. Di saat Ashina sudah pergi, Chun Feng tiba-tiba berhenti menyerang Yuan. Karena ternyata Chun Feng adalah murid terbaik dari paman Yuan yang menguasai teknik bela diri bernama Tiangang. Selain itu, Gubernur Liu juga masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Mendengar fakta tersebut, Yuan pun langsung menyembuhkan si gubernur dari luka dalamnya dengan pengobatan akupuntur. Walaupun berhasil diselamatkan, namun Gubernur Liu masih belum sadarkan diri. Setelah mengobatinya, Yuan memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Dia ingin memperdalam informasi tentang keluarganya. Karena sejak dia lahir, anggota keluarganya koid satu persatu. Sehingga dia tak tahu asal-muasal nasab dirinya.
Pada suatu malam, Chun Feng memberitahu tentang rahasia kepada Long Yuan. Dia lalu memperlihatkan sebuah lukisan lama yang ternyata lukisan tersebut digambar oleh Yuan waktu dia masih bocil. Dan yang paling mengejutkan adalah dia melukisnya dengan darah dari jari-jarinya sendiri kayak orang kesurupan. Dalam lukisannya terungkap jika Yuan pernah melakukan perjalanan di alam goib. Dan ternyata dia adalah orang yang menemukan pedang Long Yuan di sebuah pohon. Dan karena lukisan itulah Yuan pun kembali mengingat masa kecilnya yang suram. Chun Feng lalu memberikan pedang Long Yuan kepada Yuan. Dia lantas mengatakan jika pedang itu sangat-sangat eksotik. Karena kekuatannya yang overpower, para raja berusaha menguasainya. Dan agar tak terjadi perpecahan, maka pedang tersebut dilindungi oleh Paman Yuan dari orang-orang serakah yang ingin mengendalikan dunia. 这些年啊，觊觎宝剑的人越来越多，托付你叔叔生活。 Chun Feng juga cerita jika Yuan sempat menghilang di saat para penyihir datang menghabisi pamannya. Seolah-olah Tuhan ingin melindunginya dari kematian. Di saat mendengar cerita tersebut, Yuan pun memberitahu Chun Feng jika saat itu dia sedang sakit parah dan sering bermimpi tentang hal goib. Lalu pada suatu hari dia terbangun di atas sebuah batu. Nah, setelah Chun Feng ingat-ingat, itu mungkin adalah Star Moon yang merupakan tempat jatuhnya bintang berkah, di mana batu itu mempunyai kekuatan mukjizat yang sangat luar biasa. Konon katanya Wan, batu Star Moon itu juga bisa menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit gak ada duit. Oleh karena itu mereka berdua memutuskan untuk membawa Gubernur Liu ke batu tersebut agar bisa sehat dan siuman kembali. 改天换地的真命天子，找到星种，便能渡劫。 Di keesokan harinya, Yuan cerita kepada Chun Feng kalau dia berniat untuk membalas dendam kepada orang yang menghabisi pamannya. Dia juga akan menyelamatkan Ashina dari kematian. Namun Chun Feng mengatakan jika dia tak bisa menyelamatkan wanita itu dari takdir yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, Yuan tetap ingin melakukannya, sebab dia percaya jika takdir bisa dirubah. Di sisi lain, ada seorang penyihir kerajaan bernama Hartono sedang merencanakan sebuah kudeta. Selain bekerja di kerajaan, dia juga merupakan anggota dari sekte gelap nan sesat yang terkenal karena ilmu-ilmu santetnya. Dari kekuatan yang dimiliki Hartono, dia merupakan salah satu penyihir yang menghabisi Paman Yuan. Tak lama kemudian, Ashina datang menemui Hartono untuk meminta bantuannya demi menyelamatkan Yuan. Di sini, Ashina ini belum tahu jika Hartono adalah penyihir yang licik dan jahat. Sebagai bayarannya, Ashina diberitahu bahwa pedang Long Yuan tengah berada di kediaman Gubernur Liu. Tentu saja, Hartono langsung saja oke untuk membantu Ashina demi mendapatkan pedang sakti tersebut. Gak pakai banyak pikir, Hartono pun langsung mengirim pasukan untuk menyerbu istana gubernur. Tapi ternyata Chun Feng dan yang lain sudah tak ada di sana. Akhirnya Hartono pun menyuruh muridnya untuk melacak keberadaan Gubernur Liu menggunakan ilmu dukun yang dimilikinya. Tak butuh waktu lama, murid Hartono berhasil menemukan lokasi Gubernur Liu. Menurut penerawangannya, gubernur itu sedang menuju ke arah Gunung Qi. 他们去了岐山。 Chun Feng dan yang lain ke sana untuk menyembuhkan Gubernur Liu dengan ditaruh di atas batu Star Moon. Nah, namun anehnya Wan, dia tak kunjung sembuh padahal menurut ramalannya Gubernur Liu akan sembuh pada hari itu. Di saat sedang menunggu kesembuhan si gubernur, mereka justru kedatangan Ashina, Hartono, dan pasukannya. Ashina tampak kecewa banget kepada Yuan yang telah bekerja sama dengan Chun Feng untuk menyelamatkan Gubernur Liu. Ashina dengan marah langsung meminta Hartono untuk menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Dan akhirnya pertarungan dua pihak pun dimulai. Chun Feng dengan lincahnya mengeluarkan jurus kecepatan Lia Liu untuk menumbangkan anak buah Hartono. Melihat anak buahnya mau tiar, Hartono pun mengerahkan kekuatannya yang dapat mengendalikan mayat. Di saat menyaksikan itu, Yuan pun menyadari jika si Hartono adalah penyihir sekte yang telah menghabisi sang paman. Yuan pun langsung melampiaskan amarahnya dan menghabisi semua pasukan Hartono dengan kekuatan Tiangang yang dia kuasai. Setelah melihat kemampuan Yuan, Hartono terlihat ketar-ketir dan memutuskan untuk menghabisi Yuan sebelum kekuatan aslinya keluar. Sedangkan di hati Ashina, meskipun sempat marah, tapi Ashina tak tega jika Yuan koi di depan matanya. Alhasil, dia pun berusaha untuk menghalanginya.
Sementara itu, Yuan dan Chun Feng keteteran karena Hartono menghidupkan semua pasukannya menjadi zombie. Dan yang lebih edannya lagi, mereka tak bisa koit dan selalu bangkit meskipun dihajar beberapa kali. Di dalam pertarungan itu, Chun Feng sempat terkena serangan. Sedangkan Yuan di saat akan menghancurkan tongkat sihir milik Hartono, dia justru terjebak di dalam kendali sihir Hartono. Sehingga dia tak bisa berkutik sama sekali. Melihat hal itu, Ashina pun langsung saja menebas tongkat Hartono dan mengagalkan kendali sihirnya. Tapi sayangnya Wan, setelah menghabisi Ashina, Hartono pergi sambil membawa pedang Long Yuan. Lalu, tak lama kemudian, Yuan dan Chun Feng terbangun dari pingsannya dengan Ashina yang sudah almarhumah. Namun, ada keberuntungan yang lain yang masih didapat Yuan dan kawan-kawan. Alhamdulillahnya, Gubernur Liu siuman, meskipun sedikit terlambat. Sementara itu, Yuan merasa sangat terpukul karena kehilangan wanita yang selama ini ada di hari-harinya. Dan untuk menghormati kebaikan Ashina, Yuan pun memakamkan Ashina dengan layak. Sejak hari itu, Yuan bertekad untuk melenyapkan Hartono dari muka bumi, bagaimanapun caranya. Karena gara-gara Hartono, Yuan kehilangan dua orang yang sangat berarti di hidupnya. Di waktu yang sama, Hartono memperlihatkan pedang Long Yuan kepada papanya, yang adalah penasehat kaisar. Akan tetapi, Papa Hartono berniat menyerahkan pedang tersebut kepada kaisar. Tentu saja, Hartono tak setuju dengan rencana sang papa. Sebab tanpa pedang tersebut, Hartono tak akan bisa merebut tahta kerajaan. Dan karena ayahnya terlalu setia kepada kaisar, Hartono punya rencana lain untuk ayahnya. Lalu setelah itu Hartono membawa pasukannya ke dalam istana untuk menggulingkan tahta kerajaan. Bahkan Hartono juga sudah menyebarkan fitnah jika kaisar telah menghabisi ayahnya. Singkat cerita, Hartono berhasil menghabisi kaisar dan merebut tahta kerajaan sepenuhnya. Di tempat lain, Yuan baru saja terbangun dari bertemunya dengan sang paman di dalam mimpi. Dan berkat mimpi itu, tekadnya menjadi semakin kuat yang dimana dia harus segera membalaskan dendamnya. Yuan kemudian naik ke puncak gunung untuk berziarah ke makam Ashina. Selepas itu, Gubernur Liu datang menghampirinya dan memberi semangat kalau Hartono memang layak dihabisi. Jadi, Gubernur Liu sangat mendukung keinginan Yuan untuk menjaga keamanan dunia. 1 bulan setelahnya, Gubernur Liu mengerahkan pasukan pemberontak untuk meruntuhkan kekuasaan Hartono. Tak hanya mereka, Yuan juga telah menyiapkan seluruh persenjataannya demi menghabisi orang yang telah merenggut nyawa paman dan wanita yang dia sukai. Akan tetapi, pasukan Gubernur Liu malah kewalahan karena Hartono mengerahkan prajurit zombie yang sangat sulit untuk ditumbangkan. Oleh sebab itu, Yuan segera menuju ke kota dan membantu pasukan gubernur. Gara-gara perang tersebut, banyak prajurit Gubernur Liu yang tumbang dan terluka. Meskipun begitu, Chun Feng meyakinkan Gubernur Liu untuk tak patah semangat. Dan bagaimanapun caranya, mereka harus bisa menumbangkan kezoliman Hartono. Di sisi lain, para pejabat istana sedang melakukan pesta perayaan atas dilantiknya Hartono sebagai kaisar baru. Di dalam pesta itu, mereka semua terlihat bahagia tanpa memikirkan nasib para rakyatnya. Begitu juga dengan Hartono. Dia memandang sebelah mata kepada pasukan Gubernur Liu yang tak bisa mengimbangi ilmu sihirnya. Kemudian si Hartono berencana untuk melakukan korupsi agar bisa memiskinkan daerah kekuasaan Gubernur Liu. Dan jika rencana itu berhasil, maka bisa dipastikan cepat atau lambat semua warga di sana akan kelaparan dan kemudian wafat. Di saat para pejabat sedang bersenang-senang, pasukan Gubernur Liu diam-diam mendatangi ibu kota. Sedangkan dari tempat lain, Yuan juga sudah sampai di daerah sekitar istana. Lalu kemudian Yuan langsung saja dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, Yuan mulai menghabisi para penjaga istana. Setelah mengalahkan semua para penjaga, Yuan pun masuk ke ruangan pesta dan tanpa banyak bicara dia langsung mengobrak-abrik dan menghabisi seorang pejabat korup yang berusaha untuk melawannya. Setelah itu, Yuan menantang duel Hartono secara jantan. Akan tetapi Yuan sebelum memulai pertarungan, Hartono malah menghabisi seluruh pasukan kerajaan. Dengan meninggoynya para pasukan kerajaan, Hartono lalu berusaha membangkitkan mereka sebagai zombie. Dengan begitu, dia punya banyak kekuatan dan bisa menghabisi lawannya dengan mudah.
Akan tetapi, Yuan sama sekali tak gentar dan langsung saja Yuan mulai melibas para zombie. Hebatnya lagi, Yuan mampu membabat habis mereka semua hingga menangkal sihir Hartono. Karena sejak meninggalnya Ashina, kemarahan Yuan berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Lalu, di saat Hartono sedang ketar-ketir, Yuan langsung menyerangnya tanpa ampun. Berkat kekuatan dan keyakinan di dalam dirinya, Yuan akhirnya mampu menghabisi Hartono dengan pukulan maut Tiangang. Namun yang paling penting adalah dia sudah menuntaskan balas dendamnya. Melihat kehebatan Yuan, seluruh pasukan istana pun menunjukkan tanda menyerah. Kemudian dengan gagah Yuan berjalan di tengah pasukan istana sambil menenteng kepala Hartono. Setelah memenangkan pertarungan itu, Yuan jatuh pingsan dan kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, Yuan bertemu dengan arwah Ashina. Ashina lalu berpesan agar Yuan menjalani hidup dengan baik seperti manusia pada umumnya. Selain menyampaikan pesan, Ashina juga memberi Yuan hadiah sebagai kenang-kenangan. Di keesokan harinya, Yuan terbangun dari pingsannya dan melihat botol pemberian Ashina. Padahal mestinya botol itu tak akan menjadi nyata. Tak lama setelah itu, Gubernur Liu memberitahu Yuan jika dia telah mengganti nama pedang Long Yuan menjadi pedang musim semi. 2 tahun kemudian, Yuan memutuskan untuk kembali berkelana. Dan kali ini dia berencana untuk pulang ke tempat tinggal lamanya dan memulai kehidupan yang baru. Sesamanya di sana, Yuan memperbaiki lembah itu menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Namun, setelah tinggal di sana selama bertahun-tahun, Yuan masih sering bertemu sang paman dan juga Ashina di dalam mimpinya. Bahkan di saat dia sudah tua pun kedua orang itu tak pernah hilang dari mimpinya. 200 tahun kemudian, Yuan masih hidup dengan penampilan yang berbeda, di mana dia menutupi wajahnya menggunakan topeng. Dan pada saat itu, dia sudah dikenal sebagai master pedang musim semi yang sangat dihormati. Kini Yuan tengah melakukan perjalanan untuk mencari seorang pendekar yang bisa menggantikannya sebagai pelindung pedang musim semi. Kata si Yuan, dia mau rehat karena filmnya udah di end. 如今，真要你为他寻得下一位主人。